Terus? Nah waktu itu si ceweknya yang agresif. Gua nggak. Dia minta lagi? Bukan minta lagi dong. Mau. Gue lebih ke diserang. dia langsung ngadep gitu ya. Langsung. Lama. Oke, kalian semua masih menyaksikan OKB, obrolan kayaknya bener di episode kedua kita. Gue mau ngingetin buat semua teman-teman bisa menyaksikan kita langsung di NG Stream On. Bener. Dan juga bisa mendengarkan kita langsung di Spotify. Spotify yang mau dengerin. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin apa nih, Jack? Kita ngobrolin hal yang seru dengan kata pertama kali. Oke. Nih. Hari ini kita bakal ngobrolin apapun sesuatu di dalam hidup lu untuk pertama kali. Hal pertama kali itu biasanya hal-hal yang apa ya? Aneh ya? Aneh dan pengalaman-pengalaman yang unik biasanya. Banyak hal sih kalau menurut gue ya. Jadi kayak kadang ada menemukan hal yang pertama kali itu aneh. Okay. Akuan pasti kan. Iya apa nih? Nah itu. Ada juga menyenangkan kayak tahu gitu gue lakuin dari dulu. Kan gitu kan. Ada juga biasanya mikir kayak, hah apa ini? Shock. Lebih ke shock. Bingung ya. Iya. Oke, lo dulu. Gua lagi pertama ya. Iya harus lu konsepannya. Gue pertama kali yang gua rasain nih. Yang alami, rasakan, alami apapun itulah. Lu gak dengerin briefing sih tadi. Iya, pertama kali kan. Kali. Dimulai dari tipis-tipis aja kali ya. Iya, apa itu? Ngerokok. Oh, ngerokok. Gue inget banget. Kapan dulu? Itu waktu gua SMP lu. SMP. Pertama kali gua ngerokok itu Rokomil lah. Iya. Gua ditawarin kayak ada di satu tongkrongan gitu, gua datang kayak, iya deh ngerokok dulu. Ya gua bingung dong. Yeah. Kayak yang lain ngerokok kan masa gua enggak. Sama kawan. Okay. Kayak oh ini ngerokok nih. Kenakalan nih. Wah. Itu. Waduh, ini pada ngerokok nih. Gua kalau enggak ngerokok enggak bisa nih, harus ikutan ngerokok. Ngerokok lah. Gue ngerokok tuh kayak apa ya? Kayak awalnya tuh yang masuk keluar gitu kayak gitu. Atau ngerokok. Iya. Tapi kenapa orang-orang yang rata-rata segua pun emang kayak gitu pertamanya. Maksudnya teman-teman ngeliat teman-teman lagi yang pertama-tama kali ngerokok tuh pasti kayak gitu tuh yang gitu. Yang cepat kayak yang terus nyimpennya juga kayak yang benar gitu kan sambil ngobrol. Efek-efek observasi sebelumnya. Iya, bener kayak ngelihat ngerokok tuh gitu ya. Harus cepet-cepet tuh. Jadi keluar kayak gitu. Nah, sampai akhirnya gue dikasih tahu sama teman gue. Dia merhatiin, dia merhatiin. Kawan lu merhatiin lu. Iya, kayak awal ngeliat oke gitu. Gini ngerokoknya disedot atuh gitu. Diajarin gue, disedot. Jadi setelah ngisap tuh disedot lagi. Gue bilang, masa itu langsung ke paru-paru. Pikir gue kan kalau di mulut doang nggak akan jadi penyakit ya. Iya. Jadi gue tuh ya udah mending gak usah masuk paru-paru. Tapi dia bilang suruh sedot. Oh gitu ya. Pas gue cobain pusing. Aduh. Apa nih? Nah, itu kayak, zat apa nih masuk ke dalam tubuh nih? Tapi di situ gue ngeliat kayak yang ngerasain gitu kayak. Ini lucu juga nih efeknya gitu. Kayak pusing-pusingnya tuh. Pusing-pusing enak tuh. Iya, pusingnya enak juga nih kayaknya gitu. Baru dari situ gue nyobain disedot terus tuh kalau ngerokok. Sampai ada momen di satu hari itu gue pusing bener-bener pusing gitu. Kayak aduh pusing banget. Taunya penyakit beneran. Enggak, bukan penyakit. Itu ketika disuruh ngisep lagi tuh kayak masa sih bisa? Awalnya batuk dulu pasti ya. Pasti kayak gitu. Biasanya waktu ngerokok pertama tuh pasti kayak gitu tuh ya.
Nah gitu. Itu diketawain sama teman-teman ya. Iya, ketawain gitu ya batuk. Di situ nggak mau lagi batuk. Iya. Nahan tuh. Oke. Kalau lu. Nah, gue itu kalau pertama kali ngerokok kelas 5 SD, Bos. 5 SD. Ya emang kelakuan bocah bodoh gitu. Iya. Kayak pertama kali gue kelas 5 SD. Tapi memang pure itu kelakuan bocah yang bodoh aja gitu kayak. Gue berdua sama temen gue. Jadi gue tinggal di komplek kan. Kompleknya tuh udah kayak pokoknya ada hierarki lah pokoknya. Komplek itu ada hierarki. Ada apa ya? Gue nih terbiasa golongan-golongan tuh emang dari kecil emang. Jadi komplek gue ini golongan guru. Oke. Ada lagi komplek golongan pekerja pabrik kayak gitu. Oh iya, udah dibagi-bagi komplek khusus ya. Komplek. Nah, kan komplek gue guru kan. Nah. Berarti teman-teman gue, maksudnya satu komplek gue itu ya guru, anak-anaknya guru semua gitu. Oke. Jadi backgroundnya sama lah ya kurang lebih. Bokap gue guru, terus punya tetangga ya anaknya anak guru juga gitu. Jadi gue punya teman kecil gitu namanya Benny kalau nggak. Jadi si Benny ini ya bodoh aja gitu main kan. Anak kelas 5 SD pulang jam 11 kan. Iya. Terus pulang, Ben main ke rumahku yuk. Gitu. Mainlah ke rumah, main PS. Iya biasanya main PS. Oh enggak, waktu zaman gue main Tendo masih kan. Oh masih Tendo. Iya. Main Tendo, abis itu dulu bokap itu udah gak ngerokok semenjak gue kelas 2 SD gitu atau. Oh 2 SD udah ngerokok. Kelas 1 SD berhenti ngerokok bokap. Bener-bener pure berhenti. Cuman dia ini nggak tahu kenapa gue sampai sekarang nggak pernah nanyain juga ya. Dia ini selalu nyetok rokok untuk teman-temannya. Jadi kalau buat yang datang. Iya. Jadi kalau ada teman bokap gue ini selalu sedia rokok gitu lah. Oke, visioner banget ya memang. Gak tahu, nggak ngerti gue. Pokoknya ada. Gue nih tahu kalau di atas lemari itu ada rokok. Ada gitu. rokok-rokokan. Iya. Nggak tahu kesambet apa hari itu. Jadi kayak Ben ngerokok yuk. Gue gak tahu itu. Lu tiba-tiba kayak mikir ngerokok yuk gitu. Apa gak ngerti. Waktu itu di rumah lu atau di rumah gua? Di rumah lu. Gak ada siapa-siapa sama sekali. Iya, jadi gue lupa deh nyokap gue kemana. Cuman bokap gue sekolah dong. Cabut juga ya. Iya, lagi sekolah, lagi ngajar gitu. Gue manja tuh. Ya. Jadi si lemari gue tuh kan tinggi tuh. Gue nih effort cuy. Lu naik ke atas. Pakai kursi. Iya. Buat ngambil itu rokok. Penuh ceritanya. Baru keambil satu biji. Dari full itu rokok. Udah keambil satu lah pokoknya. Oh udah keambil satu berarti. Soalnya itu bad banget. Pengalaman bad banget buat gue. Terus lu ambil lah. Ambil, oke. Satu batang. 2 berarti. Iya. Satu sama Benny. Iya. Terus ke halaman belakang. Gue ngerokok tuh sama Benny. Wah gaya-gayaan doang. Baru sedot batuk gue buang. Oh lu udah nyobain terus aduh buang aja gitu. Ben kalau mungkin kalau bahasa gue sekarang nggak keren Ben gitu. Jadi kayak cuma ke influence film atau apa gue lupa deh. Iya, gara-garanya apa gitu. terus pas nyobain ternyata gak keren Ben gitu. Terus gue buang. Benny juga kayak gitu. Batuk juga. Gak enak. Buang. Udah oke. Abis itu bokap gue pulang dong. Pulang gak tahu angin apa. Dia nih ngecek rokoknya. Oh dia ngecek. Ya hilang deh 2 batang deh. Si bodoh ini dua batang ini hilang deh. Itu biasanya kalau rokok hilang satu tuh kayak nggak masalah gitu, nggak dihitung ya nggak sih? Biasanya kayak oh ya udah ngerokok atau ngasih apa kayak gimana lah ya. Tapi kalau rokok 3 batang yang ngurangin 2 batang tuh kayak nggak akan ada yang tahu gitu. Iya sih. Gue nggak tahu. Ya mungkin karena bokap gue base-nya nggak ngerokok ya kan. Iya. Jadi dia tahu itu hilang gitu. Itu parah banget sih. Itu parah sih. Gue dimarahin cuy. Wah parah banget lah. Gue dikurung bla 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 lah. Parah banget. Makanya waktu dari situ gue nggak mau lagi tuh. Gue nggak mau aneh-aneh lagi lah.
Itu pertama Itu males sih. experience Itu males. gue pertama kali ngerokok dan bed. Itu malas ketahuan. Itu bisa sampai ngecek gitu. Itu yang kayak heran tuh di hari itu, di hari lain-lainnya gak tahu ngecek atau Gue enggak. gak tahu ya habitnya bokap gue setelah pulang kerja ngecekin rokok ya, gak tahu dia ngetes gue kayak anak gue jujur atau enggak gitu ya. Gue gak tahu itu metode kejujuran bokap gue. Gue gak ngerti. Untuk ngecek anaknya jujur atau enggak nih. Iya. Cuma gue gak tahu ya, namanya parenting orang-orang beda-beda ya. Iya, Cuma gue gak tahu deh itu bad experience parah gue waktu kecil itu. Itu kaget sih pasti. Ya, itu rokok nih. Iya. Kita ada lagi Apa cerita tuh? pertama kali gua yang bad lagi. Apa? Itu bolos sekolah. Oh, bolos sekolah. Oke. Gua pertama kali bolos sekolah itu SMP. Nah. Gua ceritain dulu latar belakangnya. Jadi kalau SD bokap gua gurunya, gua nggak mungkin bolos. Oke. Dan sekolahan gua ini depan rumah banget. Karena komplek. Oh, iya. Komplek. SMP udah beda. Jadi kayak harus naik bis dulu, bis sekolah kayak gitu kan. Ada bis jemputan. Iya. Dan bukan bokap gue lagi gurunya, bukan. Iya. Kan bokap gue guru SD doang. Iya. Gue pikir gue bebas dong. Karena udah nggak Karena di situ kan tempat udah ngajarnya. tidak terkontrol oleh bokap gue. Iya. Oke. Cik kayak mikir tuh kayak, oh gue gimana? Kok bolos? Gue nggak pernah bolos nih. Gitu. Oke. Gue takut nih kayak gitu. Iya. Akhirnya gue memberanikan diri di semester 2 tuh. Teman-teman gue tuh udah yang biasa gitu bolos kayak, yuk bolos yuk main PES yuk gitu. Akhirnya sampai temen gue satu bangku, yang teman kecil gue itu, dia nih ikut satu hari dia bolos sekolah. Kan gue mikir ya kayak, teman gue aja udah bolos, masa gue belum? Bodoh banget ya. Itu pemikiran bodoh banget. Terus gue akhirnya ada satu hari diajakin teman-teman gue mau bolos nih. Udah, kan obrolan-obrolan gitu kan. Ya. Oh gue mau bolos nih besok bolos. Terus gue memberanikan diri, gue ikut lah bolos mana gitu kan. Terus gue bolos, ceritanya ikut bolos. Wah happy, emang se-happy itu bolos ternyata. Iya. Se-happy itu bolos. Happy-nya selesai di jam 3. Gue pulang, nggak tahu gimana ceritanya. Gue pulang itu nggak dibukain pintu cuy. Oh gitu. Nggak dibuka pintu rumah. Nggak, tapi di situ lu bingung nggak? Atau lu udah menebak itu? Enggak, bingung dong. Ya Bingung. maksudnya, Hah? kan gurunya beda. Oke. Sekolahnya beda. Iya. Sekolahnya jauh lagi. Iya. Jauh. Tapi gitu. kan biasanya ada feeling itu. Nope. Feeling nggak ada feeling sama sekali. Pokoknya, Biasa aja berarti. Kenapa ya kok nggak dibukain? Gue ini udah biasa. Seperti hari-hari biasanya gitu. Oke. Dan sampai gue nggak dikasih masuk tuh sampai Isya cuy. Isa. Dari jam 3. Gue pulang jam 3. Enggak pulang jam 2. Jam 2 sampai Isya baru. Itu pun nyokap gue dengan dibukain langsung cepet masuk. Oh gitu ya. Iya. Besoknya gue nggak dibolehin sekolah. Gak boleh di sekolah gue. Terus gue tanya kan, kenapa gue gak boleh sekolah? Kamu bolos kan kemarin? Gak usah sekolah sekalian daripada bolos-bolos sekolah kayak gitu. Oh iya, kebayang kayak gitu. Gue mengiyakan itu, salah gue. Iya, oke. Tapi yang ada di otak gue, misterinya, tahu dari mana sih bokap gue ini gitu. Lu gak sekolah pada hari itu kan? Iya. Pokoknya beres lah. Habis itu gue dimarah, dihukum bla bla bla. Beberapa hari kemudian gue nanya lah, lagi baik tuh. Pak, tahu dari mana aku nggak sekolah kemarin? Itu teman-teman bapak kepala sekolah ya. Salah besar. Pasti beres dari situ lu gak pernah bolos lagi kan? Gak pernah bolos. Gue SMP satu kali pun gak pernah bolos gue. Gara-gara itu? Iya. Gara-gara bad. Gue nih yang first experience itu selalu bad gue. Gak tahu kenapa. Nah gue punya cerita bukan bolos tapi. Apa itu? Ciuman. Oke. Ciuman. Pertama kali gue ciuman. Gue nih waktu SMP. SMP waktu itu gue lihat kawan-kawan gue aja sih. Kayak pacaran gitu. Sampai akhirnya ada tren pacaran ke bioskop. Jadi dari sekolah pulangnya ke bioskop.
Oh, okay. Nonton bioskop. Ya kan di sana lagi banyak film-film yang seru kan di bioskop. Oh iya seru. dong. Seru dong. Iya. Seru waktu di bioskop. Benar. Biasanya ini kan. Bangsat banget sih. Nah, waktu itu case-nya gue nonton bareng sama kawan gue. Karena gue gak berani untuk beli tiket waktu itu. Hitungannya masih SMP kayak bingung ini bioskop harus kayak gimana. SMP cuy, SMP. Oh enggak, itu daerah gua aja sih, belum ada bioskop. Nah, waktu SMP ini gua kayak masih bingung tuh beli tiket kayak gimana. Ya udahlah bawa kawan gua nonton dan lain sebagainya. Lu ngajak kawan lu, ngajak cewek. Iya, jadi double date gitu. Double date, duaan. 3 ya. Enggak, berdua. Biasanya FFM namanya. Tapi ini si kawan gua nih udah tahu gitu tuh. Jadi dipesenin kursi ujung sama ujung. A1 A2. Yang ujung sama ujung kayak gua nggak tahu waktu itu. Pas gua datang masuk bareng dong. Oke. Itu ya di ujung. Hah? Gua bingung. Oh di ujung. Oh gue kayak yang kayak santai gitu, nggak panik gitu kan. Yeah. Oh iya di ujung aja. Okay. Di ujung. Sampai ada momen apa ya? Ya film-filmnya udah agak-agak bosan gitu kan. Ya terjadilah itu. Oh karena bosen. Karena bosan filmnya kayak apa ya dulu gue nonton apa ya? Enggak. Sorry. Gue potong kayak aneh gitu kayak. Kan lu nonton nih. Bosen. Duh bosen ya. Bosen gak lu? Bosen. Cipokan aja yuk. Nah fun fact-nya adalah orang-orang yang nonton itu, maksudnya film-film yang ditonton, film-film yang ngebosenin. Emang sengaja kan? Film-film ngebosenin, film-film anak kecil yang kayak gitu-gitu yang ditonton. Tapi kan lu masih kecil. Iya, waktu SMP yang ngerasa kayak gede aja gitu. Kayak lu nonton-nonton yang aneh-aneh aja yang kayak gitu-gitu. Yang memang gak layak buat ditonton seru gitu. Yang di standby terus ini gimana ceritanya, enggak. Oke ceritain lah. Setelah ini udah lah ya, anggap udah lah ya. Setelah udah beres dari situ, nah di situ gue ngerasa berdosa gitu. Oh iya, waktu itu ya pertama kali kayak gue salah lagi ya. Enggak ceritain cipokannya dulu dong. Enggak dong. Itu kayak semua orang udah tahu ya kayak gimana ya kelanjutannya. Kelanjutannya udah tahu ya kayak gitu-gitu aja ya. Mulut ketemu mulut udah gitu kan. Semua kayak gitu loh. Gak ada yang mulut ketemu telinga tuh gak ada. Siapa tahu mulut ketemu jidat ya kan? Enggak. Ketemu kelingking kaki gitu. Enggak untungnya mulut ketemu mulut ya. Enggak tahu yang lain ya, kita enggak tahu. Ya kita tahu ya, siapa tahu pertama kali cipokan dari mulut langsung ketemu dengkul gitu. Tapi kayaknya di situ gue bener-bener ngerasa kayak gue salah banget nih sama cewek ini kayak gitu, kayak gue menodai cewek ini kayak gitu. Gue ada kepikiran hamil. Ada sedikit kayak ini bermasalah nggak ya? Gue mikir kayak gitu. Ya bermasalah nggak ya? Akan jadi nantinya kayak gimana nggak ya? Tapi nggak yang sampai gue pikirin banget. Ada kayak hamil nggak ya? Enggak sih, nggak langsung akhirnya. Enggak sih, nggak mungkin sih. Nah sampai ya itu gue minta maaf terus ke ceweknya. Sampai akhirnya itu yang gue minta maaf minta lagi. Karena udah tahu. Lu dong gimana? Pertama kali lu. Gue tepatnya gue nggak tahu ya kapannya. Cuman ya emang ikonik sih ya, momen-momen kissing di bioskop itu memang ikonik. Mungkin di beberapa orang atau di banyak orang emang itu ikonik ya. Nggak tahu gue di itu first experience apa nggak tahu. Cuman di gue nggak lupa pertama kali kissing kapan. Cuman ada momen itu ke bioskop juga tuh. Oh lu ada juga. Tapi SMA gue. SMP gue pacaran. Cuman gue nggak serusak lu deh. Enggak. Gue tuh mengikuti tren. Nggak salah, tren yang salah. Jadi lu orangnya ke bawah arus gitu. Iya. Gue nih Scorpio. Air, elemen air. Nyambung. Mengalir. Ngulang lagi apa kita episode 1 ngomong. Jangan. Pokoknya gue ke bioskop nggak terlalu berkesan sih.
kayaknya itu deh first experience kissing gue Di ke bioskop. bioskop. Cuman ya itu biasa aja kayak ke bioskop terus. Nah waktu itu si ceweknya yang agresif. Oh, Gua nggak, dia minta lagi. bukan minta lagi dong. Mau. Gue lebih ke diserang. Dia, dia langsung ngadep gitu ya. Iya. Langsung. Lama. Itu waduh itu lu nggak perlu awkward sih, kayak lu melakukan seperti biasa aja gitu. Tapi kan konsepnya gue nggak tahu ya. Waktu itu kayak nonton aja. Jadi gue yang ngajakin nonton. Cuman gue bener-bener waktu itu tuh nonton Harry Potter kalau nggak salah deh. Ih seru banget lu, Iya. sayang banget nonton kayak Makanya gitu. kan itu karena gue ngajak itu karena Pingin nonton, Iya. pingin nonton Nah Harry fun fact-nya Potter. itu bukan pacar gue waktu itu. Gila ngeri sih. Jadi kayak dia cantik. Heeh. Anak IPA, gue IPS kan. Oke. Kayak gue kenal terus ngajakin aja gitu kayak. Lu mau nonton gak? Ada Harry Potter nih. Gue traktir gitu. Oh, oke. Ya maksudnya kayak cuma 15.000 ya. Iya. Ayo. Udah kata gue. Nah itu mungkin hokinya gue. Hokinya gue itu kayak di hari-hari udah lewat 3 minggu kemudian 4 minggu. Udah lama lah. Jadi Harry Potter itu tayang. Iya Harry Potter itu tayang. Jadi bioskop tuh gak terlalu rame. Oh agak sepi. Ya jadi kan gue dateng terus mesen tempat duduk kayak. Di mana kamu di mana? Kan gue pingin yang center ya tempat terbaik. Iya kan. Biar fokus nonton. Gue udah milih tuh di tengah gitu kayak. Ih jangan di situ tahu di atas. Oh itu udah tanda tuh. Ya, gue Nggak tahu. sepolos itu. Iya. Kayaknya sih itu first experience kissing gue ya. Karena membekas gitu. Dan gue emang terlihat bodoh aja kalau diingat-ingat gitu. Jangan di situ tahu nggak enak. Nggak disitu. enak. Ngelihatnya gue pikir, Iya, pikir ngeliatnya kayak kan gue selalu milih di tempat terbaik ya untuk nonton. Oh mungkin gue nggak tahu ada tempat terbaik lain. Iya gitu kan. Jadi yaudah di atas. Pas nonton gue gak oke aja gitu. Karena gue memang basically pingin nonton itu gitu. Nonton Harry Potter kan. Nonton kan lama ya Harry Potter tuh kan. Terus kayak dia mulai pegang tangan. Kayak, mulai gabut. Iya mulai gabut. Mulai gabut bener. Mulai gabut Kayak nonton ini udah ini ya kayak gini lah kurang lebih. Ngapain lagi? Cipokan kali ya. Gue kaget. Ya itu momennya bukan pacar gue, kawan doang. Kawan ya memang deket sih, cantik juga sih. Iya. Cuman gue belum ada kepikiran untuk deket lah. Maksudnya tahu kan bedanya orangnya lagi dideketin atau enggak gitu. Iya benar. Dia tuh ya B aja gitu, yang cuman say hello kawan gitu. Mulai pegang tangan, syok dong, tapi enak. Kayak merasa tidak ada apa-apa ya. Kayak ya udahlah gitu. Mulai nyender tuh di pundak. Oh iya tuh. Proses stepnya tuh gitu lah. Stepnya. Oh emang template ya? Template. Gue gak tahu. Template pacaran di bioskop tuh kayaknya gitu. Gue kira kayak kok nyaman dia. Kok gue juga enak gitu. Mulai ya udah terjadi aja gitu kayak tiba-tiba satset. Lagi orang sekarang tuh bilangnya satset tuh ya. Gitu kayak wah. Abis itu fun fact-nya enggak pacaran gue. Enggak lu pacaran tapi setelah dari itu masih ada ngobrol apa dan chat maksudnya ngobrol, chat aja. Lebih intim enggak? Enggak. Jadi kayak bener kata lu sih kayak memang gabut sih kayak. Memang gabut sih kayaknya lagi nonton. Tapi memang ada sih kayak ngebahas-bahas gitu kayak mau kayak gimana kelanjutannya kayak gitu. Kayak, oh sorry ya, dia yang minta maaf ke gue. Kayak gue waktu itu polos banget deh kayak. Dia yang minta maaf. Gue baby face banget deh waktu itu kayak innocent banget muka-muka gue. Dia kayak, aduh sorry ya tadi gue hilaf sih. Tadi hilaf. Ya kan, gue masih deg-degan tuh. Iya bener deg-degannya tuh kerasa. Deg-degannya tuh kerasa. Wah adrenalin macam apa nih? Deg-deg ini. Apa nih? Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Kalau lu nggak terima sorry banget ya gitu kayak. Oke, gue kayak gue dulu cool banget gitu. Kayak oke, nggak apa-apa kok santai aja. Kayak kosan.
slow. Kayak bang pinjam ini slow pakai aja lah. Kayak gitu. Nggak bahasa gue nggak ada selalu aja. Ya kayak santai-santai aja lah aman-aman kayak gitu. Iya lagi. Orang sosok kayak iya. Oh gitu kayak. Iya, santai aja, biasa aja kok. Biasa aja. Padahal pingin lagi. Kayak wah bisa dilangin kali. Mampir. Ya, gitu ya, maksudnya kayak memang first experience menurut gue. Itulah kenapa gue kayak di episode 1 gue udah ngomong. Gue nih nggak suka iya yang elemen-elemen surprise yang baru kayak gitu tuh gue nggak suka karena antara itu gue takut untuk terjadi sesuatu atau bakal abis itu tuh gue harus melakukan apa gue bingung berrespon seperti apa tuh gue bingung kayak gitu. Iya. Gue setuju karena ya itu setelah dari itu juga gue sebenarnya bingung juga sampai akhirnya gue memutuskan gue merasa bersalah, gue nih yang salah gitu, gue yang salah, ini gue yang harus minta maaf. Ya nggak tahu lu dapat apa ya, dapat kayak case-nya di situ, apalagi ceweknya yang minta maaf, jadi kayak nggak usah kayak gitu, udah tenang aja kayak gitu kayak udah nanti kita ke bioskop lagi kok. AA baru beli TV baru. Ya makanya kayak memang menurut gue ya, gue itu selalu mikirin kayak kenapa ya dulu waktu zaman dulu melakukan sesuatu itu tanpa pikir panjang, melakukan sesuatu yang pertama kali gitu. Iya. Gue ngerasanya kalau pertama kali itu bisa jadi apa ya, ada dua sisi gitu, bad experience atau yang good experience, terutama tapi yang kalau gue lihat yang tadi tuh good experience masuknya kayak ya udahlah santai aja gitu, lu masih nggak harus merespon langsung pada saat itu kan, tapi lu menjawab apa yang dia kasih merespon, gitu. Iya. Lu nggak harus ngasih, lu harus kayak gini enggak, tapi oh ya udah nggak apa-apa gitu aja, bisa kayak gitu. Tapi gue yang harus, aduh gue gimana ya? Bilang gue salah atau kamu kurang enak gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kok kayak gini sih? Kayak gini dong. Diajarin gue nya tau ya. Itu. Ya, kayak anyway segala sesuatu perlu diingat dan disyukuri sih menurut gue. Iya. Lo setuju nggak kalau misalnya memang experience bad experience itu bakal punya impact di kedepannya ya, gue setuju apalagi experience yang memang terjadi masa-masa sekarang ya, masa-masa sekarang tuh dalam artian ya kita udah berpikiran rasional, punya pertimbangan, apapun itu buat next kedepannya kayak bener banget lagi. Sebel banget. Kayak ya itu harus kita, dulu gue pernah gini, nextnya jangan kayak gini kalau bad experience gitu kan. Iya. Ya anyway gitu dulu untuk episode kedua ini ya. Okay. Kita ngomongin untuk pertama kali itu banyak banget, masih banyak banget. Masih banyak banget. Cuman gak mungkin untuk kita ceritakan semua ya. Benar. Belum yang lu ceritain waktu itu lu maling apa waktu itu? Jangan dong. Enggak. Atau yang apa? Cewek mana yang lu? Enggak. Pendengar OKB, penikmat OKB, jangan lupa di subscribe, di share kalau suka ya. Juga bisa langsung kunjungi kita di Spotify, pastinya OKB, obrolan kayaknya bener. Karena semua obrolan kita bener. Kayaknya.